Nah, yang pertama dari presentasi saya, yang pertama itu kita membahas apa itu decision table, lalu yang kedua ada apa itu decision table testing, yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan, yang keempat ada contoh kasusnya, dan yang kelima kita ada kesimpulan. Lalu kita beralih ke apa itu decision table. Decision table itu tuh lebih ke alat yang digunakan dalam analisis dan perencanaan yang kurang lebih itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, inputnya ini tuh kurang lebih sebagai yang input yang dimasukkan tuh kayak iya atau tidak, terus benar atau salah, y atau n, true or false kayak dan lain-lain. Itu tuh ini tuh yang membantu dalam pengujian perangkat lunak yang mudah dan rumit. Nah, lalu berikutnya apa sih itu decision table testing? Nah, decision table testing ini tuh adalah pendekatan pengujian perangkat lunak untuk memvalidasi perilaku sistem berbagi kombinasi masukan. Nah, lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari decision table testing ini? Nah, yang pertama kekurangan itu bisa memakan waktu dan meningkatkan biaya pengujian. Nah, lalu yang kedua ada dari kekurangan dulu ya, itu ada tabel keputusan yang hanya memberikan keluaran atau output benar atau salah saja. Jadi nggak memberikan data penting tentang keamanan dan kinerja perangkat lunaknya secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya itu pengujian tabel keputusan itu membutuhkan penguji yang terampil untuk mengelola tabel yang kompleks. Jadi decision table ini tuh sangat sulit, bisa dibilang sulit bagi pemula. Lalu kita beralih ke kelebihannya. Kelebihan dari decision table testing ini, yang pertama pengujian tabel keputusan itu seperti teknik pengujian kotak hitam adalah metode yang efisiensi untuk penguji. Terus yang kedua itu ini tuh merupakan cara terbaik untuk menganalisis aturan bisnis yang cukup kompleks. Dan yang terakhir itu pengguna dapat mengharapkan cakupan kasus uji yang komprehensif dengan semua kemungkinan kombinasi masukan yang unik. Jadi hal ini tuh memastikan bahwa sistem Anda itu mampu menangani berbagai keadaan. Lalu kita beralih ke contoh kasusnya. Contoh kasus dari table testing itu seperti dalam sistem sistem login. Ya. Nah, dalam sistem login itu tabel keputusan tuh dapat terdiri dari input yang seperti kayak nama pengguna, terus password, terus juga kayak ketentuan-ketentuannya kayak, nah di situ dites apakah ketentuannya sesuai atau tidak seperti kata sandinya, apakah valid jikalau ada kata unik atau tidak, terus juga jika informasi cocok atau tidak, sama atau tidak dengan data yang sudah dimiliki, yang sudah terdaftar, seperti itu. Nah, berikut adalah decision table testingnya. Yang pertama ada nama pengguna dan kata sandi. Lalu ada kata sandi dan juga ada hasilnya. Nah, kita bahas dari kasus satu. Kasus satu itu nama pengguna dan kata sandi keduanya benar. Dan hasilnya yaitu buka akunnya gitu. Jadi bisa login. Lalu kasus kedua tuh nama pengguna benar, tapi kata sandinya salah. Berarti hasilnya kata sandinya salah, outputnya kata sandi salah. Lalu kasus ketiga ada nama pengguna salah, tapi kata sandinya benar. Nah, maka hasil auto outputnya yaitu nama pengguna tidak valid. Lalu yang keempat itu kasus 4 nama pengguna dan kata sandi salah, maka outputnya nama pengguna dan kata sandi tidak valid. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengujian tabel keputusan atau decision table testing adalah salah satu teknik pengujian yang cukup populer, paling populer atau efisien dalam pengujian perangkat lunak. Yang mana Anda atau kita dapat menggunakan pendekatan ini dalam berbagai skenario dan konteks. Selanjutnya representasi tabel itu membantu memudahkan analisis aturan bisnis kita. Lalu secara keseluruhan, pengujian tabel keputusan atau decision table testing itu memberikan kebebasan untuk memasukkan banyak eh, input dan mudah dipahami dan juga cocok untuk organisasi kecil maupun organisasi besar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.